Selamat pagi semua siswa kelas 6. Hari ini kita akan belajar tematik materi. Tema 2, subtema 2, muatan IPS tentang pertempuran atau peristiwa-peristiwa bersejarah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNEI atau Allied Force Netherlands East Indies di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi. Pasukan AFNEI ternyata membawa serta pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang ingin menguasai Indonesia kembali. Pertikaian antara pejuang Indonesia dengan tentara sekutu sebenarnya sudah terjadi sebelum AFNEI tiba di Surabaya dengan pasukan sekutu lainnya, yaitu RAPWI atau Rehabilitation of Elite Prisoner of War and Internees, yang bertugas membebaskan tawanan perang yang sebagian ditempatkan di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato pula lah pada tanggal 19 September 1945 terjadi perobekan bendera Belanda oleh para pemuda Surabaya. Setelah dirobek, bendera tersebut kembali dikibarkan sebagai bendera Indonesia, yaitu merah putih. Tanggal 27 Oktober 1945 pukul 11, sebuah pesawat sekutu menjatuhkan pamflet atau selebaran yang berisi perintah kepada seluruh rakyat Surabaya untuk menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan milik Jepang kepada sekutu. Rakyat Surabaya menolak perintah tersebut. Pada tanggal 31 Oktober 1945, pertempuran terjadi di sekitar Jembatan Merah. Dalam pertempuran tersebut, Brigjen AWS Malabi tewas. Pihak sekutu marah atas tewasnya Malabi. Pasukan sekutu segera mendatangkan sekitar 15.000 tentaranya menyerang kota Surabaya lewat darat, laut, dan udara. Pertempuran berlangsung tidak seimbang, korban berjatuhan. Namun rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota selama hampir 3 minggu. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo membakar semangat para pejuang Surabaya melalui radio. Untuk menghormati perjuangan rakyat Surabaya yang mencerminkan tekad perjuangan seluruh bangsa Indonesia, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya, peristiwa bersejarah, peristiwa Bandung Lautan Api. Sekutu mengeluarkan ultimatum pertamanya pada tanggal 21 November 1945. Ultimatum tersebut berisi bahwa Kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 harus dikosongkan oleh para pejuang. Namun, ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh para pejuang. Lalu sekutu kembali mengeluarkan ultimatum yang isinya hampir sama pada tanggal 23 Maret 1946. Para pejuang mengalami kebingungan dalam menghadapi ultimatum tersebut karena mendapat dua perintah yang berbeda. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar Tentara Republik Indonesia atau TRI mengosongkan kota Bandung. Sedangkan markas TRI di Yogyakarta memerintahkan agar Bandung tidak dikosongkan. Tokoh-tokoh pejuang seperti Aruji Kartawinata, Surya Dharma, dan Kolonel Abdul Haris Nasution yang menjadi Panglima TRI waktu itu segera bermusyawarah. Mereka sepakat untuk mematuhi perintah dari pemerintah pusat. Namun mereka tidak mau menyerahkan kota Bandung secara utuh kepada musuh.
Dalam waktu 7 jam, kota Bandung menjadi kota yang berkobar. Setiap warga membakar rumah mereka, tidak kurang dari 200.000 rumah warga Bandung dibakar sambil mengungsi ke Bandung bagian selatan. Pembakaran tersebut bertujuan untuk menghentikan dan mencegah tentara sekutu dan tentara Nika yang ingin memanfaatkan kota Bandung sebagai markas militer. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Peristiwa Puputan Margarana. Sejak Maret 1946, Belanda berhasil menduduki beberapa daerah di Bali. Perlawanan muncul di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai, dibantu oleh TRI Laut Kapten Markadi. Pada masa itu, Indonesia telah menyepakati Perjanjian Linggarjati, di mana secara de facto wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Ngurah Rai tetap berusaha mengusir Belanda dari Bali dengan melakukan long march dan bergerilya melawan musuh. Puncak serangan pasukan Belanda terjadi tanggal 20 November 1946. Pasukan Belanda mengepung Desa Marga, tempat I Gusti Ngurah Rai bersembunyi. Walaupun terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara tentara Indonesia dan Belanda, I Gusti Ngurah Rai tetap bertempur hingga titik darah penghabisan. Pada 29 November 1946, Ngurah Rai gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Pertempuran sengit antara Belanda dan tentara Indonesia di Bali dikenal dengan Perang Puputan atau pertempuran habis-habisan. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi karena beberapa peristiwa. Pertama adalah insiden yang dilakukan oleh salah satu penghuni hotel di Jalan Bali, Medan tanggal 13 Oktober 1945 yang menginjak lencana merah putih. Para pemuda Indonesia yang marah kemudian menyerang hotel tersebut sehingga timbul banyak korban. Kedua adalah adanya ultimatum dari pimpinan tentara sekutu di Sumatera Utara, yaitu Ted Kelly atau TED Kelly, tanggal 18 Oktober kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Hal ini memicu perlawanan antara rakyat Medan dengan sekutu. Terlebih pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Peristiwa ini menimbulkan pertempuran yang lebih besar antara rakyat Medan melawan sekutu. Sekutu bersama Nika melancarkan aksi besar-besaran sejak 10 Desember 1945 serta mengusir dan menindas rakyat Indonesia. Rakyat Medan merespon pada tanggal 10 Agustus 1946 dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area untuk melanjutkan perlawanan terhadap sekutu dan Nika. Pertempuran Medan Area berakhir tanggal 1 Desember 1946 setelah pihak Nika mengajukan genjatan senjata kepada pihak Republik. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung.
Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selain melalui pertempuran-pertempuran, cara mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan dengan metode diskusi atau diplomasi seperti Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati. Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingannya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 9. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati tersebut. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Nah, lagi ada perjanjian Rhinefeld, 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Rhinefeld yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil perundingan adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan antara wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Romroyen, 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag atau KMB. Hasil pertemuan adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah Belanda mengakui RIS
sebagai negara merdeka dan berdaulat. Ingat, RIS itulah Republik Indonesia Serikat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda dan Republik Indonesia. Nah, itu adalah beberapa materi yang bisa Ibu sampaikan. Kalian bisa membacanya di buku tema 2 juga, di buku tematiknya yang dibagikan dari sekolah. Setelah menonton video ini, kalian akan mengerjakan tugas melalui Google Formulir. Dimohon mengerjakan tugasnya dengan serius, jangan asal menjawab. Bacalah teks yang ada pada soal dengan baik dan benar dan jawab juga dengan baik dan benar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini.